Tema kita bulan Maret ini adalah tentang the mustard seed, yaitu biji sesawi. Dari Markus pasal keempat, 31 dan 32. Hal kerajaan Allah seperti seumpama biji sesawi. Ketika saya pergi ke Israel, biji sesawi itu kecil sekali. Seperti sebutir pasir aja. Dan harus ditaburkan di tanah. Di tanah itu menggambarkan tentang hidup kita. Biji itu paling kecil, katakan paling kecil. Paling tidak berarti, paling insignifikan dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi ketika dia ditaburkan, sebelumnya belum ditaburkan, dilepaskan, dia tumbuh menjadi lebih besar dari sayuran yang lain. Dan memang agak besar gitu, ya. Sesawi itu bukan sawi seperti yang ada di pasar itu, saudara ya. Jadi ada kayunya, cabang-cabangnya kayak kayu. Dan bahkan burung-burung bisa rest di situ. Saya percaya ini tentang kedewasaan. Kita menerima dalam surat Petrus sekarang benih ilahi. Kalau orang dilahirkan kembali, dia itu dilahirkan dari benih ilahi. Firman Tuhan itu hidup. Kenapa kecil? Kenapa Tuhan tidak bicara kalau harus punya iman sebesar gunung? Bahkan dalam Markus 11 dikatakan bisa memindahkan, kalau tidak bimbang. Dia bisa memindahkan gunung, saudara. Ada satu kesaksian menarik dari seorang teman saya, yaitu pendeta Rufinus Kadang. Di Serui, saudara. Ketika saya ke sana, saya dapat kesaksian yang sangat indah. Gedung gereja GBI yang ada di situ, itu ada di samping bandara, tidak terlalu jauh. Dan bandara kan dilebarkan, dibesarkan, dan dia diperintahkan untuk pindah. Dia mengajak jemaat untuk apa? Dia bilang memang kita kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Dan mereka berdoa supaya bukan mereka yang pindah, tapi bandaranya yang pindah, saudaraku. Mereka kutip Markus pasal 11. Dan luar biasa gedung gereja memang bagus, besar, saudara. Tapi memang benar-benar jangan main-main dengan orang Kristen yang berdoa. The praying Christian. Bandaranya yang pindah, saudara. Luar biasa, saudaraku. Luar biasa sekali. Tapi ini gambaran di mana benar-benar faith itu kekuatan yang luar biasa. Tidak penting besarnya. Yang penting itu hidup. Saudara, gunung itu boleh besar, tapi kan tidak hidup. Biji sesawi kecil, tapi ada kehidupan di dalamnya. Dan kehidupan itu siapa? Roh Kudus di dalam kita. Christ in us. Firman Tuhan berkata, Christ in you is the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Karena itu saudaraku harus ditaburkan di tanah. Jadi kalau cuma di dalam gedung gereja, apa-apa cuma di situ. Dan kita tidak, yaitu menunjukkan kuasa Tuhan. Kita tidak engage dengan dunia ini, nothing happen. Tapi firman Allah berkata akan bertumbuh besar. Ketika persekutuan doa di rumah itu kecil sekali kan. Ya cuma saya mulai dengan 2 orang saja yang mau saya layani, yaitu istri saya dan ibu mertua saya. Tapi hari ini saudaraku, ketika saya pindah ke Bali diperintahkan Tuhan, obedience is the key. Maka hari ini dengan anugerah Tuhan 425 jemaat di 425 kota, saudara ya. Dan tahun ini kalau Tuhan izinkan tambah 75 500. Kalau Tuhan izinkan 2 kali lipat jadi 1000. Dan Tuhan masih bilang masih terlalu kecil. We serve a great God. We serve a big Messiah. Tuhan memberkati kita semua. Jangan pandang dirimu kecil. Yang penting ada kehidupan di dalamnya. Christ in you, the hope of glory. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, untuk kami Tuhan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Untuk kami Tuhan dapat memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu nyata di tempat ini. Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami datang Tuhan dengan penuh beban berat. Kami percaya Engkau memberikan kelegaan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah jawaban atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur kami mau bersuka cita. Haleluya. Amin. Sebab kita mau
Tuhan. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. 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 Ku naikkan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat
kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Bapa, Kau Tuhanku. Di dalam hidupku, salibku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Haleluya. Yesus, Kau Dengan penuh keyakinan, Engkau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan dan Raja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami membutuhkan Engkau Tuhan. tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya
hadirat-Mu pagi hari ini. Kami boleh menikmati kasih-Mu, dan kami percaya kami hadir di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu, untuk menaikkan syukur kami di hadapan-Mu, untuk mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa. Tuntun pimpin setiap langkah kami. Biarlah tiap langkah kami yang kami jalankan itu adalah tuntunan-Mu. Itu adalah berkat-Mu. Itu adalah tunjukan-Mu, tuntunan-Mu yang menguatkan kami semuanya, yang memulihkan, yang menyembuhkan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya yang mendengarkan isi hati-Mu. Kami siap. Katakan pada dia, aku siap Tuhan. Aku siap Tuhan. Karena aku mengasihi-Mu. Aku mengasihi-Mu. Terima kasih. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Maret, sudah 3 bulan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan April, memasuki Lebaran. Nah, seperti biasa, katakan bersama dengan saya adalah orang yang paling diberkati dan disayang oleh Tuhan. Katakan samping kiri kananmu, kamu juga. Kamu juga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita bulan Maret ini yaitu biji sesawi. Hal apa yang menarik dari biji sesawi itu? Mengapa kerajaan Allah itu diumpamakan dengan biji sesawi? Perumpamaan biji sesawi mengajarkan kepada saudara dan saya untuk belajar bersabar dalam menjalani proses kehidupan yang saudara dan saya sedang kita jalani saat-saat ini. Belajar bersabar menjalani proses apa yang saudara sedang alami saat-saat ini. Hal-hal kecil dan yang sederhana yang dipercayakan kepada saudara dan saya akan menjadi besar dan luar biasa. Amin. Jika kita setia mengelola hal-hal yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Dan untuk mencapai semuanya itu berlangsung secara bertahap. Tidak instan. Sekali lagi, untuk mencapai semuanya itu berlangsung secara bertahap, tidak secara instan. Waktu Tuhanlah yang selalu terbaik. Tuhan tidak pernah berlambat-lambat dan Tuhan juga tidak pernah terburu-buru. Tuhan selalu tepat waktu. Seperti, perhatikan ini, seperti pada saat biji sesawi yang sangat kecil ini masuk ke dalam tanah. Pada kenyataannya, banyak orang yang tidak memperhatikannya. Kecuali orang yang menabur biji sesawi itu ke tanah yang subur.
demikian pula. Kalau saudara dan saya sudah mengalami titik awal dalam kehidupan saudara dan saya bersama Tuhan Yesus, apapun keadaanmu saat ini, engkau mungkin mengalami masalah bertubi-tubi. Engkau mengalami titik terendah di dalam kehidupanmu. Saya katakan, jangan takut. Titik awal yang daripada Tuhan itu yang akan menuntun engkau kepada rencana Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Ini judul khotbah yang Tuhan taruh di dalam hati saya pagi hari ini. Titik awal. Ada beberapa pada saudara saya kirim secara pribadi titik awal. Saya sudah tulis itu sampai 13 episode. Mungkin beberapa ada yang baru 3, ada yang 5, ada yang baru sampai 11. Kenapa saya bagikan titik awal pagi hari ini? Saya ada baca satu buku karangan dari hamba Tuhan Stefanus Heri. Judulnya Titik Awal. Ketika saya baca buku ini, saya tersentak. Ada sengatan ilahi yang ada dalam diri saya. Sengatan ilahi itu berbicara tentang apa yang dia katakan. Dan ketika saya baca buku ini, di situ saya mendapat sesuatu hal apa yang Tuhan sedang ajar dalam kehidupan saya. Dan saya baca buku ini, wow, luar biasa, sangat memberkati saya. Dan apa yang saya baca buku ini, banyak saya sudah mempraktekannya dalam kehidupan saya. Satu hal yang Tuhan didik saya, ajar saya di dalam kehidupan saya, bukan teori yang saya dapat dahulu. Bukan teori, tetapi praktek. Praktek di dalam kehidupan saya. Dan ketika saya baca buku Titik Awal ini, di situ baru saya mengerti apa artinya yang selama ini, apa yang saya alami, apa yang saya praktekkan dalam kehidupan saya ini. Ini namanya titik awal. Dan bagaimana untuk saya bisa bertumbuh terus di dalam Tuhan, di situ dijelaskan. Dan itu kuat berbicara dalam roh saya, dalam hati saya, untuk saya bagikan pagi hari ini. Hamba Tuhan tersebut sempat saya bicara sama dia, setiap acara Zoom-nya dia saya belajar, saya pelajari di situ. Saya katakan sama dia, Ko Heri, buku Ko Heri saya sangat diberkati. Bolehkah dari buku Ko Heri ini saya bagikan kepada jemaat? Saya sangat diberkati. Karena apa yang saya baca itu, saya sudah mempraktekannya dan saya bisa membagikan. Amin. Apa itu titik awal? Titik awal adalah sesuatu yang besar. Mengapa? Karena titik awal berisi kesempatan baru. Yang berarti Tuhan memberikan kesempatan baru kepada kita untuk memulai lagi dari awal. Titik awal itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan saudara dan saya. Mengapa titik awal itu merupakan hal yang penting bagi saudara dan saya? Banyak orang mengalami hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya. Secara sekilas kita dapat melihat betapa besar penderitaan yang dialami oleh kehidupan saudara-saudara. Saudara dan saya, semuanya ini kita alami. Memang dalam kehidupan ini
ada banyak peristiwa buruk yang membuat kita terpuruk, yang berusaha menghempaskan kita, dan yang berusaha membuat kita tergeletak tanpa mampu bangkit lagi. Saat itu kita berada di titik terendah. Melalui khotbah saya pagi hari ini, Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa dari titik terendahnya kita bisa mengalami titik awal. Dan dari titik tergelap kita bisa mengalami titik terang. Mari kita lihat di Yesaya 43 ayat yang ke-19. Sebuah ayat yang berbicara secara kuat di dalam hati saudara dan saya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat ini berbicara tentang Tuhan yang memberi kita kesempatan untuk memulai lagi dari awal. Ayat ini mengarahkan hati kita supaya kita melihat kebaikan Tuhan. Dan supaya kita melihat sesuatu yang baru dari Tuhan. Dan ayat ini membimbing kita supaya kita mengetahui apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hati dan hidup saudara dan saya. Dan ayat ini, sekali lagi saya katakan, membimbing saudara dan saya untuk mengetahui apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hati dan hidup saudara dan saya. Sering kita melanggar dalam hal ini. Karena apa? Egonya kita. Itulah hal yang besar dari titik awal. Saya mulai. Saya akan menceritakan tentang ketika Saul dan Daud berada di titik terendah. Ketika Saul dan Daud berada di titik terendah. Dan saya akan membahas terlebih dahulu tentang titik jatuhnya Daud. Dan saya mulai ketika Nathan menegur Daud. Kata Nathan, "Oh sahabatku Daud, Tuhan memberkatimu Raja Daud." Ketika Nabi Nathan memasuki ruang kerjanya Daud di istana. "Oh sahabatku Nabi Nathan, duduklah. Kebetulan saya ingin mendiskusikan beberapa hal yang penting denganmu Nabi Nathan," kata Daud. "Baiklah." Lalu Nabi Nathan memilih tempat duduk yang paling dekat dengan Daud. Tetapi sebelumnya, kata Nabi Nathan, "Saya ingin melaporkan sebuah peristiwa yang terjadi di kota ini." "Peristiwa apa sahabatku?" "Di kota ini ada dua orang pria yang hidup berdampingan, yang seorang sangat kaya berlimpah-limpah hartanya. Tetapi pria yang lainnya sangat miskin," ungkap Nathan menceritakan pembukaan kepada Raja Daud. "Pria yang sangat kaya ini memiliki banyak kawanan ternak. Sedangkan pria yang miskin itu tidak memiliki apapun selain seekor domba betina yang masih kecil yang dipeliharanya. Dan anak domba betina itu tumbuh bersamanya dan bersama dengan anak-anaknya. Anak domba betina itu makan dari potongan makanannya dan minum dari cawannya serta tidur di pangkuannya. Anak domba betina kecil itu seperti anak perempuan baginya." Daud dengan tenang mendengarkan apa yang diceritakan oleh Nabi Nathan. Lalu datanglah seorang pengembara ke rumah pria yang sangat kaya itu. Tetapi
Ia merasa sayang untuk mengambil seekor dari kawanan ternaknya sendiri untuk disajikan kepada pengembara itu. Dan si pria yang sangat kaya itu melakukan hal yang jahat. Apa yang dilakukan? Tanya Daud. Ia mengambil anak domba betina dari tangan pria yang miskin yang berada di dekat rumahnya. Lalu disembelih dan diolah menjadi masakan untuk disajikan kepada pengembara itu. Pria yang sangat kaya itu mengambil dengan paksa anak domba betina milik pria yang miskin itu, tegas Natan. Daud sangat marah ketika dia mendengar cerita ini. Mengapa Daud sangat marah? Karena Daud pernah menjadi seorang gembala. Ia mengerti perasaan pria yang diambil anak domba betinanya. Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan kejahatan itu harus dihukum mati, kata Daud. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan kejahatan dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Tetapi hal yang di luar dugaan terjadi. Apa? Tiba-tiba telunjuk dari Nabi Natan mengarah kepada Daud dan berkata, "Engkaulah orang itu." Wajah Daud pucat pasi. Lalu Natan bersiap untuk menyampaikan pesan ilahi kepada Raja Daud. Kita lihat 2 Samuel 12 ayat 7 dan 8. Kemudian berkatalah Nabi Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu." Sebuah pertanyaan yang menghujam hati Daud. Reaksi Daud, mungkin saya rasakan dia bergemetar. Mungkin keluar keringatnya. Kaget dia mendengar teguran dari Nabi Natan. Sebuah pertanyaan yang menghujam hati Daud. Kemudian Natan berkata, ayat selanjutnya, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya?" Terjemahan lain mengatakan, "Mengapa kamu memandang rendah firman Yahweh dengan melakukan kejahatan di matanya?" Pertanyaan Natan membuat Daud bungkam 1000 bahasa. Daud pasrah, dia lemas dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Mulutnya terkunci. Ketika Natan mengatakan, "Daud, mengapa kamu lakukan hal ini?" Natan terus berkata kepada dia, "Daud semakin terpojok. Mengapa kamu merusak pemakaian Tuhan di dalam kehidupanmu?" Itu titik-titik terendah di dalam kehidupan Daud. Sekarang saya akan membandingkan Saul dengan Daud. Ketika keduanya berada di titik terendah, sayangnya sesuatu yang besar di dalam hati dan hidup Saul memudar. Seiring, perhatikan, kesalahan demi kesalahan yang dibuat oleh Saul. Sedangkan Daud pada awalnya berusaha menyembunyikan dosanya. Ada berapa banyak kita yang berusaha menyembunyikan sesuatu? Saudara dan saya yang tahu. Tetapi
setelah datang Nabi Nathan yang diutus Tuhan untuk menegurnya, Daud datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan hati yang remuk. Saya mulai dari Raja Saul. Lanjut. Saul mengalami beberapa peristiwa yang menunjukkan dia telah kehilangan pemakaian Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama, setelah roh Tuhan mundur dari Saul. Kita lihat di 1 Samuel 16 ayat 14. Roh Tuhan telah meninggalkan Saul, dan Tuhan membiarkan roh jahat mengganggu Saul, sehingga jiwanya tertekan dan ia selalu ketakutan. Sejak itu, Saul mengalami gangguan roh jahat yang menyebabkan jiwanya tertekan dan selalu ketakutan. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjut. Peperangan melawan Goliat. Munculnya Goliat yang besar dan gagah itu menyebabkan Saul dan segenap orang Israel ketakutan. Dan yang ketiga, Saul melihat Daud yang diurapi dan nampak pemakaian Tuhan di dalam kehidupannya. Kemanapun Saul memerintahkan Daud berperang, selalu Daud mengalami kemenangan. Selanjutnya kita lihat 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 dan ke-7. Dan kita lihat beberapa ayat ini bagaimana reaksinya Saul ketika mengalami titik terendah dalam kehidupannya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Bagi Saul tidak mudah dia mendengar perkataan seperti ini. Bagaimana saudara dan saya juga, ada kita mengalami dalam kehidupan hal-hal yang seperti apa yang Saul alami. Ketika kita melihat seseorang yang diberkati Tuhan, ketika seseorang mengalami sesuatu hal, apa reaksinya kita? Lanjut, ayat berikutnya. Apa yang Saul lakukan lagi? Ayat 8 dan 9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Akibat apa yang Saul alami, kita lihat apa yang dia lakukan. Ayat berikutnya, keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengalahkannya sampai 2 kali. Inilah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Saul. Saul diliputi rasa ketakutan dan iri terhadap Daud. Nah, dari peristiwa-peristiwa itu, selanjutnya kita dapat melihat bagaimana Saul di titik terendahnya melakukan kesalahan yang merusak pekerjaan Tuhan
di dalam hati dan hidupnya. Dua perbedaan antara Saul dan Daud. Selanjutnya, ketika titik awal dibunuh oleh titik lemah. Apa yang Saul lakukan? Saul merusak apa yang telah Tuhan ubah. Mengapa hal itu terjadi? Perhatikan baik-baik. Setiap orang yang mengalami titik awal, berarti ia mengalami hal-hal baru dalam kehidupannya. Titik awal itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan saudara dan saya. Mengapa? Karena titik awal itu yang mengubah arah kehidupan saudara dan saya. Dan karena titik awal itu merupakan anugerah Tuhan yang dimunculkan dalam kehidupan kita supaya kita mengalami perubahan dan pembaharuan di dalam kehidupan saudara dan saya. Perubahan dan pembaharuan itu sangat penting. Mengapa? Karena perubahan dan pembaharuan itu akan memunculkan hal-hal yang baru dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu sangat bergairah ketika Tuhan membukakan sesuatu bagi saudara. Saudara akan berespon, wow Tuhan. Kadang-kadang ketika saya baru bangun, sebelumnya ada hal-hal yang saya pikirkan saya belum ketemu. Ketika saya baru bangun, tiba-tiba Tuhan katakan ini. Oh, hal yang baru yang Tuhan katakan pada saya. Dan itu sangat bergairah. Karena saya tidak lepaskan titik awal itu. Jangan sampai titik lemahnya kita ini dibunuh oleh titik awal. Jangan sampai titik awal kita ini dibunuh oleh titik lemah kita. Dan hal yang baru itu penting. Mengapa? Karena hal-hal baru itu akan memperkaya kehidupan kita untuk memulai kehidupan yang baru. Ketika Tuhan membukakan sesuatu bagi saudara dan saya, di situ saudara bisa mampu untuk melakukannya. Contoh. Siapa itu? Pemungut cukai. Sakeus. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia merampok orang-orang. Dia sangat pelit. Ketika berjumpa dengan Tuhan, itulah titik awalnya dia berjumpa dengan Tuhan. Itu yang mengubah hidupnya. Sehingga dia katakan apa? Orang yang kuperas semuanya itu, kugantikan. Berapa setengah? 4 kali lipat dari apa yang saya tipu mereka. Ada satu perubahan ketika titik awal itu berjumpa dengan Tuhan. Itu yang harus saudara dan saya jaga. Karena kita akan mengalami titik lemah dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu dengan masalah ini, masalah itu. Tapi jalan keluarnya tetap dari titik awal yang Tuhan sudah menuntun saudara dan saya. Amin. Sekalipun kita tidak dapat mengubah masa lalu kita, sekalipun kita dapat mengubah kegagalan dan kesalahan yang telah kita lakukan, dan sekalipun kita tidak dapat mengubah segala sesuatu yang telah terjadi, tetapi akan ada harapan ketika Tuhan memunculkan titik awal itu dalam kehidupan saudara dan saya. Hal itu berarti Tuhan mau kita mengalami perubahan dan pembaharuan.
Tuhan mau kita mengalami hal-hal yang baru. Dan Tuhan mau kita memulai dengan kehidupan yang baru, bukan kehidupan yang lama. Titik awal itu adalah kesempatan baru yang Tuhan berikan. Selain kesempatan baru, titik awal juga berisi harapan baru. Sehingga kita dapat mengakhiri semua kegagalan, semua kesalahan, semua apa yang telah hilang dari kita dan hal yang telah dirusak dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memberikan titik awal itu kepada kita. Maka titik awal itu bisa membuat hidup kita mempunyai akhir yang berbeda. Namun sayangnya tidak semua dari kita sanggup mengubah kehidupan yang berisi kegagalan, kesalahan, kehilangan, dan hal yang rusak dalam kehidupan kita. Kenapa? Ada yang tahu? Supaya Anda tegang, saya traktir makan nanti. Di bawah sudah siap saji. Siapa tahu? Kenapa? Kenapa kita sering gagal? Karena titik lemah kita. Itu sama juga dengan reaksi yang salah dalam kehidupan kita. Karena titik lemah kita. Ini yang kita harus tahu. Ini titik kelemahanku. Itu yang Tuhan selalu mengajar kepada saya. Titik lemah kita inilah yang membunuh titik awal yang Tuhan munculkan dalam kehidupan kita. Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang diizinkan terjadi dalam hidup kita dengan memunculkan titik awal. Dan Tuhan juga memakai lawatan dan jamahan ilahi yang memantik titik awal muncul dalam hidupnya kita. Dan saya percaya ketika saudara bertemu dengan Tuhan, saudara mengalami jamahan Tuhan. Amin. Kita semua mengalami. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kita mau bertumbuh terus lewat masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian semua yang sudah dimunculkan oleh Tuhan itu menjadi padam karena titik lemah kita yang membunuh titik awal yang dimunculkan oleh Tuhan. Kita melihat peristiwa ketidaktaatannya Saul. Lanjut. 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Mari kita sama-sama membacanya dengan suara yang lantang. 2, 3. Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Sebab membangkang terhadap Tuhan sama jahatnya seperti melakukan sihir. Dan hati yang sombong sama jahatnya seperti menyembah dewa. Karena baginda telah melawan perintah Tuhan, maka Tuhan pun tidak mengakui baginda sebagai raja. Lanjut. Ayat yang barusan kita baca ini menunjukkan pengertian yang dalam bahwa kesalahan terbesar Saul itu bukan pada masalah ketidaktaatan. Bukan pada masalah ketidaktaatan. Tetapi masalah tidak mengalami pertumbuhan dan pertambahan dalam pengenalan dan pengalaman akan Tuhan. Itulah yang menjadikan Saul
tidak dapat berjalan di dalam ketaatan. Saudara renungkan apa yang barusan saya katakan. Kesalahan terbesar pada Saul bukan pada ketidaktaatan. Kenapa dia sampai tidak mengalami ketidaktaatan? Karena dia tidak mengalami pertumbuhan dan pertambahan di dalam pengenalan akan Tuhan. Saya percaya kalau saudara dan saya bertumbuh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara pasti akan taat. Tidak mungkin tidak taat. Tidak mungkin. Sekalipun itu yang mengecewakan saudara, sekalipun itu yang menyakitkan saudara, saudara tetap taat pada dia. Saudara bukan melihat pada manusia, bukan melihat pada saya, bukan melihat pada GKK-mu, bukan melihat pada gembalamu, bukan melihat kepada orang tuamu, kepada siapapun, tapi engkau melihat Tuhan. Sehingga engkau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itu yang Saul tidak mengalami hal yang demikian. Sehingga ketidaktaatan itu tidak dalam kehidupannya. Karena tidak dapat berjalan dalam ketaatan, maka Saul tidak dapat sejalan dengan kemauan dan kehendak Tuhan. Setelah itu, keputusan Tuhan terhadap Saul sangat jelas dan sangat tegas. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Itu konsekuensi yang harus dialami oleh Saul. Selesai menegur Saul, Samuel pergi meninggalkan Saul dengan sangat kesal sekali. Tetapi Saul berusaha menahan Saul. Saul berusaha menahan Samuel supaya jangan pergi. Tetapi tanpa sengaja Saul menyobek jubah Samuel. Ketika Samuel melihat Saul memegang selai kain sobekan jubah, Samuel mempertegas tindakan Tuhan terhadap Saul. Ayat selanjutnya, kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Sehelai kain sobekan jubah itu mempunyai arti yang sangat serius sekali dan berbuntut sangat mengerikan. Mengapa? Karena Tuhan memindahkan kerajaan Israel dari tangan Saul ke orang lain yang sudah Tuhan tetapkan. Itu artinya konsekuensi. Tuhan tidak main-main dengan tindakannya. Karena titik awal yang dimunculkan Tuhan pada Saul dibunuh oleh titik lemahnya. Dan titik lemahnya itulah yang membunuh Saul. Dan akhirnya dia mengalami sobekan jubah. Saya lanjut. Sekarang kita lihat. Lanjut. Permulaan baru Daud. Tetapi Saul kehilangan titik awalnya. Di rumah Isai, semua anak-anak laki-lakinya masing-masing berdiri di depan Nabi Samuel. Mereka semuanya bersiap untuk mengalami titik awal. Yang berarti sesuatu yang besar dan ilahi akan mengenai hati salah seorang dari anak-anak Isai itu. Mulai dari yang sulung Eliab, lalu disusul adik-adiknya Abinadab, sama Nathan, Netanael, Redai, dan Osem. Semua anak laki-laki yang gagah berani yang dibanggakan oleh ayah mereka Isai. Ada di antara anak-anakku itu calon raja Israel.
itu bergumam dalam hatinya Isai. Tetapi lamunan Isai itu pecah oleh pertanyaan Samuel. Inikah semua anak-anakmu? Pertanyaan itu membuat Isai jadi kikuk. Kenapa? Karena dia melupakan anak bungsunya. Oh ya, saya lupa. Masih tinggal yang bungsu, anak yang ke-8 saya. Tetapi biarlah dia katakan. Sebab dia hanyalah seorang gembala. Dan sekarang sedang menggembalakan kambing domba. Jawab Isai terbata-bata. Dan berusaha menghalangi Daud untuk muncul di hadapan Samuel. Suruhlah seorang memanggil, kata Nabi Samuel. Isai tidak mampu menolak permintaan dari Samuel. Kenapa anak yang tidak penting itu harus berada di depan Samuel? Itu pikiran dari Isai. Nabi Samuel katakan, kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang. Kata Nabi Samuel. Isai akhirnya terpaksa menyuruh hambanya memanggil Daud. Setelah itu, titik awal dari Tuhan muncul dan mengenai Daud. Ayat selanjutnya, kita sama-sama membacanya 2-3. Kemudian disuruh nyala menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Ramah. Minyak pengurapan yang disimpan dalam tabung tanduk dituangkan ke atas kepala Daud. Minyak berkilau itu mulai muncul dari mulut tabung tanduk lalu mengalir lembut mengenai kepala Daud. Minyak itu membasahi rambut Daud. Sebagian ada yang turun di keningnya, ke pipinya, dan bagian dari minyak yang lain itu turun kepada kepala lehernya, ke pundaknya, ada ke punggungnya, ada yang sampai ke dadanya. Ketika minyak pengurapan itu mengenai kepada Daud, maka Daud mengalami titik awal. Dan titik awal itu menjadi permulaan baru baginya. Tetapi hal yang sangat menyedihkan terjadi. Apa itu? Ketika Daud diurapi Tuhan, sebaliknya Saul kehilangan titik awalnya. Saul kehilangan pengurapan dan kehilangan pemakaian Tuhan. Tadi kita baca 1 Samuel 16 ayat 12 dan 13. Lanjut ayat yang ke-14, perhatikan. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Sementara Daud mengalami titik awal, Saul mengalami kehilangan titik awalnya. Ini adalah kondisi yang ekstrim, yang seorang mengalami titik awal dan seorang yang mengalami kehilangan titik awalnya. Yang seorang mengalami permulaan baru dan yang seorang lainnya kehilangan permulaan barunya. Yang seorang kehilangan pengurapan, yang seorang lainnya menerima pengurapan. Yang seorang kehilangan pemakaiannya Tuhan dan yang seorang lainnya memasuki babak baru dalam kehidupannya dan menjalani perjalanan pemakaian Tuhan di dalam kehidupan itu. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa? Siapa bisa jawab? Mengapa hal itu terjadi? Siapa jawab? Ayo. Lagi-lagi apa? Respon hati. Lagi-lagi karena respon hati. Respon hati yang benar
akan memicu titik awal kepada pemakaian Tuhan. Respon hati yang salah menyebabkan pemakaian Tuhan yang berkilau menjadi pudar dan akhirnya hilang. Lihatlah, kedua raja Israel ini pernah berada di titik terendahnya. Saul dalam titik terendahnya merusak pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Daud dalam titik terendahnya, ia datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk. Hati yang remuk itu sebenarnya berasal dari titik awal, di mana Tuhan menaruhkan kebenaran dalam batin. Sehingga Daud mengerti datang kepada Tuhan sekalipun dia berada dalam titik terendahnya. Sekarang saya lanjut. Titik terang dan titik balik. Respon Daud dan Saul ketika berada di titik terendahnya banyak mengajarkan kita tentang hal-hal yang sangat penting. Saul mengalami titik awal, tetapi dia tidak mengalaminya lagi. Ia berhenti mengalami titik awal, bahkan titik kelemahannya membunuh titik awal yang berasal dari Tuhan. Berbeda dengan Daud. Ketika Daud mengalami titik awal, dia mampu menarik titik awal lagi dan lagi. Dia bola balik jatuh, tapi dia mengalami titik awal lagi dan lagi. Bahkan dalam kesalahan dan kegagalan pun, Daud tetap mengalami titik awal yang menjadi titik terang dan titik balik di hadapan Tuhan. Lanjut, titik terang. Perhatikan, titik awal itu adalah titik terang. Titik terang itu berasal dari Tuhan. Dan titik terang itu dapat muncul dalam kehidupan seseorang, sekalipun ia berada dalam kegelapan. Perhatikan, titik terang itu Tuhan taruh dalam hati saudara dan saya secara diam-diam. Mari kita lihat ayatnya. Mazmur 51 ayat yang ke-6, ke-8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Titik terang itu adalah kebenaran dalam batin. Titik terang itu yang membuat Daud datang dengan kejujuran hati, ketulusan, dan keterus-terangan di hadapan Tuhan. Dari kebenaran dalam batin itulah yang menjadikan Daud seorang yang mengerti hati Tuhan dan berkenan di hatinya Tuhan. Sekarang saya lanjut dengan titik balik. Ketika seseorang mengalami titik terang, maka titik terang itu akan memimpin dia kepada titik balik. Titik balik inilah yang menjadikan Daud datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk. Karena Tuhan telah mewahyukan hati yang remuk sebagai korban persembahan di atas mezbah. Korban persembahan hati yang remuk itu melebihi lembu sebagai korban bakaran. Ayat selanjutnya, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Karena Daud berjalan dengan titik awal yang menjadi titik terang dan titik balik, maka Tuhan puas dengan kehidupan Daud dan berkenan kepadanya. Sekarang ini yang Tuhan cari adalah hati yang remuk. Apa arti hati yang remuk? Hati yang menyadari akan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Dan hati yang remuk itu akan mengarahkan kepada pertobatan
dan meninggalkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Sekalipun dari puing-puing kehidupan, Tuhan sanggup mengubah kita. Itu mulai dari titik awal yang memunculkan kebenaran dalam batin. Kebenaran yang Tuhan taruhkan dalam hati kita secara diam-diam. Dan kalau respon kita benar terhadap kebenaran dalam batin itu, maka akan memimpin kita kepada pertobatan. Meskipun dari puing-puing kehidupan, Tuhan sanggup mengubah hati kita. Dan dari perubahan hati itu, sesuatu yang besar akan terjadi. Yang terakhir, sekarang kita melihat apa yang Daud alami ketika dia berada di titik terendahnya. Ketika peristiwa Daud ini, ketika Daud mengambil anak domba betina, itu merupakan kesalahan dari keisengannya. Tetapi dampaknya bukanlah keisengan, melainkan hal yang serius di hadapan Tuhan. Bahkan merusak banyak hal dalam keluarga dan istananya. Dan ketika Daud melakukan pembunuhan secara tersembunyi terhadap Uria, hal itu merusak pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam istananya. Ketika Nabi Nathan menyampaikan pesan, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Perkataan Nathan itu membuat Daud tertunduk malu. Mengapa? Karena Daud merasakan perkataan Tuhan itu menusuk begitu dalam di hatinya. Perhatikan, setelah itu Tuhan mengatakan tentang datangnya malapetaka yang berasal dari keluarga Daud. Setelah itu Daud mengalami hantaman demi hantaman malapetaka yang menimpa Daud. Yang pertama, anak hasil hubungan gelap dengan Batseba meninggal. Yang kedua, Amnon memperkosa Tamar, adiknya dari ibu lain. Dan Amnon tewas karena dibunuh oleh Absalom. Yang ketiga, Absalom tewas karena dibunuh oleh Yoab. Yang keempat, Adonia tewas karena dibunuh oleh Salomo. Inilah hantaman itu membuat Daud terkapar, tidak berdaya, dan Daud harus tertatih dalam kesakitannya, dalam penderitaannya apa yang dia alami semuanya ini. Bukankah kita juga akan mengalami hal-hal yang sama? Tetapi yang paling menarik dari hidupnya Daud adalah sikap dan respon hatinya terhadap Tuhan. Di titik terendah, Daud memulai kehidupannya. Itulah yang saya sebut titik awal. Dan titik awal adalah sesuatu yang besar sedang bertunas di hatinya Daud di hadapan Tuhan. Perhatikan. Dan titik awal itu adalah sesuatu yang besar sedang bertunas dalam hati saudara dan saya. Wow. Ketika saya belajar ini, saya bangun tidur. Tadi pagi, dia berbicara kuat di dalam hati saya. Ingat, ketika engkau mengalami permasalahan dalam kehidupanmu, masa lalumu, engkau mengalami titik awal. Saya mengalami titik awal perjumpaan dengan dia. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu, saya jatuh di dalam kelemahan saya. Saya jatuh. Itu titik terendah saya. Sampai saya katakan, Tuhan, tidak pakai Tuhan-Tuhanan sudah. Mau neraka sudah.
karena mengalami titik terendah. Tapi saya ingat, titik awal itu mengubah saya. Titik awal itu terus bergema dalam roh saya. Dan saya bangkit di dalam kelemahan. Masa lalu saya sudah lepas. Saya hidup dalam keluarga yang baru, punya anak-anak. Untuk selanjutnya lagi, apa yang dia mau? Setiap proses dalam kehidupan saudara dan saya, ada tahapan-tahapan yang Tuhan bawa. Ketika saya sudah lepas, Tuhan bukakan suatu bagi saya tadi pagi, kemarin pagi. Aku pilih engkau jadi gembala. Hal yang baru. Ini titik awal yang baru bagi saya. Mau tolak? Takut Tuhan. Tidak tolak? Saya sudah berdasar dengan dia. Apapun yang kau minta dalam hidup saya, asal kau berikan saya seorang istri dan keturunan, aku siap. Tuhan mau, aku mau coba jadi gembala. Berjalan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi titik awal itu yang menentukan. Titik awal itu yang terus menuntun menjalan saya. Sempurna, tidak sempurna. Banyak kekurangan, kelemahan. Justru itulah, di dalam kekurangan kelemahan saya dilengkapi oleh Pak Dudi. Saya dilengkapi oleh saudara-saudara yang saya tidak bisa sebut satu persatu namanya. Itulah dia yang mau menyatukan saudara dan saya. Saatnya 12 tahun saya menggembala. Dan saya sudah tahu waktu-waktunya saya harus mundur. Saya doa. Butuh pergolakan dalam hati. Ada hal yang saya alami titik terendah dalam hal ini? Ada. Tapi dari titik awal itu terus menuntun saya. Sehingga ketika saya mendapat mimpi, itu yang memberi saya harus lepas. Dan itu menguatkan saya. Ketika saya belajar, Kejadian 41 ayat 32 yang berkata demikian. Sampai 2 kali mimpi itu diulang, bagi tuanku Firaun berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Karena waktu saya tidak perlu jelaskan. Tapi lewat inilah Tuhan meneguhkan, menguatkan saya. Dan saya melepaskan dengan Pak Dudi sebagai gembala. Nah, saya tahu titik awal saya bersama dengan Tuhan. Setelah saya tidak jadi gembala, apa yang saya lakukan? Saya tetap melayani di gereja ini. Saya tetap, tapi bukan berhenti. Tetap. Tetapi apa yang ada, saya percaya ada hal-hal yang baru Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saya. Tanpa saya tahu. Tapi saya berjalan terus bersama dia. Salah satu kesibukan saya ada bisnis yang lain, multi level. Di situ Tuhan taruh dalam hati saya. Selama saya ikut multi level ini, tidak pernah saya mau pergi ke Lombok atau pergi kemana-mana untuk presentasi. Tidak pernah. Hanya dalam tahun ini. Di situ Tuhan bukakan suatu bagi saya. Di situ titik awal. Terus bersama dengan dia. Dia akan juga menuntunmu. Dia juga akan membimbingmu. Kau jangan takut. Jangan takut. Yang Tuhan mau hanya respon hatimu. Respon hatimu. Hamba sudah berhenti
Tapi Engkau Roh Kudus, Engkau tidak pernah berhenti. Engkau akan menerjemahkannya lebih dalam lagi kepada setiap kami. Pastikan Engkau yang mendengar pesan Tuhan ini, biar engkau terus mengalami titik awal. Titik awal itu akan menuntunmu. Titik awal itu tidak akan membunuhmu. Titik lemahmu tidak akan membunuhmu. Karena ada titik awal itu sedang bertunas. Sedang bertunas. Sedang bertunas dalam hatimu. Shikira bashandara barara barara barara. Kira bataka rabuta karabasiki bikira bayara bataka barara barara. Kira bayara barara 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 barara. Kita karato koro kabaraba sete ke muhande ke merite ki data tutu karabake. Ipokaya mane ke mochiki mora bararaba sende hibarabaraba. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk setiap penebusan-Mu Tuhan. Penebusan membawa kami untuk terlahir sebuah benih ilahi di dalam diri kami Tuhan. Waktu benih ilahi itu terlahir dalam diri kami, maka benih ilahi yang di dalam diri kami oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan akan mengingatkan kami bahwa kami memiliki sebuah titik awal Tuhan. Titik awal dari setiap janji-janji-Mu, titik awal bahwa Engkau sedang memakai kami untuk menyatakan kuasa kebesaran-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, musuh berusaha untuk mendistract kami, musuh berusaha untuk mengalihkan kami dengan data dan setiap fakta yang dinyatakan oleh dunia. Tapi kami tahu itu bukan kebenaran. Kalau saat ini kami mengalami sebuah titik terendah dari sakit, penyakit, keuangan, hati yang galau dan lain sebagainya, kami mau menyatakan kami tetap memegang setiap firman-Mu, kami tetap memegang setiap janji-janji-Mu, untuk kami tahu bahwa janji-janji Tuhan itu pasti tergenapi atas setiap kami Tuhan. Tapi kami mau belajar atas setiap firman-Mu. Kami mau belajar untuk kami memahami dan mengenal isi hati dan pikiran-Mu. Sehingga kami tahu bahwa kebenaran yang nyata adalah sebuah fakta rohani, bukanlah fakta dunia Tuhan. Waktu kami berespon benar Tuhan, kami mau melakukan setiap prinsip kebenaran firman, maka Tuhan itu menjadi nyata atas setiap hidup kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, waktu orang berkata dan pemandangan orang berkata bahwa nasi sudah menjadi bubur, maka ini yang terjadi, Engkau membuat sebuah nasi yang baru Tuhan. Seperti Engkau juga membuat jalan di padang gurun. Tapi kami tahu jalan di padang gurun itu Tuhan, kami harus buang setiap masa lalu kami. Kami tidak akan mengingat setiap masa lalu kami tidak akan mengingat hal-hal yang lama Tuhan. Dan kami tahu waktu kami berespon benar, maka pengertian itu datang bahwa waktu kami mengalami titik terendah ini untuk kami tahu bahwa untuk Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kami. Dan waktu Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kami, maka ada sebuah benih yang baru yang ditanam dalam hidup kami. Benih yang akan menghasilkan hal-hal yang besar dan dahsyat atas setiap hidup kami. Karena itu Tuhan, kami pegang prinsip kebenaran-Mu, kami sudah siap Tuhan. Dan ini yang akan terjadi buat GBI Sumbawa. Setiap penglihatan janji Tuhan yang selama ini hanya menjadi sebuah penglihatan janji Tuhan itu, sekarang akan menjadi sebuah hal yang nyata atas jemaat dari dan orang-orang dalam GBI Sumbawa. Termasuk dalam gereja GBI Sumbawa. Kami berdoa, kami bersepakat Tuhan, untuk kami membawa sebuah fakta rohani terjadi buat orang-orang dan dari gereja GBI Sumbawa, bahwa benar-benar Tuhan terbangun semua rumah ibadah yang permanen untuk menyatakan bahwa Tuhan itu benar dan Tuhan itu nyata atas gereja GBI Sumbawa, terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami tahu itu akan segera terjadi Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami juga bersepakat, kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Catherine Tuhan, anak daripada Weng-Weng Tuhan, di dalam nama Yesus. Oleh pilu-pilu darah Yesus telah menjadi sembuh. Ada sebuah kesembuhan ilahi yang mulai bekerja dalam kehidupan Catherine. Ada setetes darah-Mu Tuhan telah menyembuhkan Catherine di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami bersepakat terjadi buat Catherine, sehingga lewat ini sebuah hal ini maka benar-benar Catherine akan mengalami sebuah pengenakan Tuhan. Tuhan itu menjadi nyata atas kehidupannya di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa setiap permasalahan yang terjadi buat orang-orang dalam GBI Sumbawa, ini akan menjadi bagian dari orang-orang dalam GBI Sumbawa, bahwa benar-benar Tuhan segala perkara dapat ditanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan mulai bekerja, Engkau akan mulai bekerja, baik buat jemaat GBI Sumbawa maupun untuk gereja GBI Sumbawa. Setiap dana yang dibutuhkan akan tercukupi untuk pembangunan dari jemaat GBI, dari rumah ibadah yang permanen Tuhan, terjadi dalam nama Yesus. Dan satu hal yang kami tahu Tuhan,
Engkau akan mulai bekerja dan pintu itu sudah terbuka Tuhan. Waktu kau membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Terjadi dalam nama Yesus. Dengan hati yang rela, kami mau menabur setiap persembahan umum dan pembangunan. Dengan hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom warga kerajaan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Minggu 24 Maret 2020. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 Maret 2024 bertempat di Aula Quick Chicken Zubento jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya PDP Ati Sriwendar. Ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Maret 2024 di Aula Quick Chicken Zubento jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya PDP Tudi Suryawan. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama dalam keluarga kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silakan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda Jalan Kerangka Baja. Ibadah Rocky dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung mentransfer ke rekening-rekening berikut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami Rock Sumbawa, dan ikuti kami di sosial media Facebook dan Instagram @rocksumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat kembali beribadah bersama Jemaat GBI Rock Sumbawa. Mungkin saya yang kurang familiar Pak ya, ada di sebelahnya Timothy 1. Siap, saya berarti yang kurang familiar ini. Dan yang di sebelahnya Bapak Adi, baru ya sudah beberapa kali ya, berarti kacamata saya yang kurang jelas ini. Maafin saya Pak. Oke, siap. Kembali kami mengingatkan ada pengumuman tambahan, yaitu untuk para ibu-ibu. Bukan hanya ibu-ibu saja ya, para wanita Betel. Ya. Hari Selasa akan diadakan ibadah WBI pada tanggal 26 Maret 2024 jam 17.00 atau jam 5 sore di Aula Tunas Daud. Atau kita tahu selama ini Sekretariat GBI Rock Sumbawa. Yang berikutnya, hari Jumat ini ada ibadah, sudah disampaikan tadi di pengumuman lewat multimedia, jam 8 di tempat ini, dan sore harinya untuk anak-anak Rocky ada game. Ada perlombaan khusus anak Rocky. Jadi kegiatan ini diadakan jam 15.30 atau jam setengah 4 sore, tempatnya di Aula Sekretariat, Aula Tunas Daud, Sekolah Tunas Daud atau sekretariat kita. Dan hari Minggu ini ada 2 kali ibadah, yaitu pertama ibadah umum jam 8 pagi dan untuk Rocky jam 16.00. Jadi ada tambahan untuk Rocky ya, Jumat sore dan itu di Aula Tunas Daud dan Minggu sore di tempat ini. Itu saja tambahan pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan menampilkan titik lemah dari kita semua, Tuhan juga memberikan hikmat untuk kita mengetahui titik lemah dalam kehidupan kita. Sehingga titik lemah itu berbalik menjadi titik awal untuk kita bertemu atau mengenal dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tidak berhenti pada titik awal. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menjadi terang. Memberikan titik terang dimanapun kita berada, di keluarga kita, di masyarakat, di gereja, di komunitas, dimanapun kita berada dan apapun yang kita kerjakan. Terimalah semuanya itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang percaya menerimanya, katakan, Tuhan Yesus memberkati.